Transformator 1. Apa manfaat transformator? Sudah tahu kan? Lantas, bagaimana dengan induktansinya? Bagaimana dengan induktansi sendiri dan induktansi mutual pada transformator? Kesimpulannya, dalam transformator, ketika di sisi beban dihubung tertutup, maka induktansi sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah induktansi mutual. Oleh karena itu, simak video berikut. Kita lihat sebuah transformator. Kita lihat sebuah konstruksi inti magnet ini ya. Ini namanya inti magnet. Kemudian dililiti oleh lilitan sebelah kiri, kita namakan lilitan primer. Kemudian ini diberi tegangan. Mengapa saya buat arah fluksnya ke atas? Arah fluksnya ke atas seandainya PP ini dikasih tegangan DC. Kalau dikasih tegangan DC, maka fluksnya N-nya ke arah atas berbasis arah arus dan arah lilitan. Fluksnya ini mengalir ke bawah berbasis anak panah warna merah melewati lilitan yang arah lilitannya seperti ini. Ya, kita belum tahu arah arusnya kemana. Ya, seandainya ini DC ya, ini masih DC. Flux merah ini akan membuat flux lagi, menginduksi flux magnet lagi kepada penghantar biru. Seandainya penghantar biru ini dihubung terbuka, maka penghantar biru tidak punya arus. Ya. Baru akan mengalir arus jika penghantar ini kita tutup. Maka akan mengalir arus IS. Tapi IS kita belum tahu apakah arah arusnya itu ke kanan atau ke kiri. Belum tahu. Untuk itu kita mencatatkan dengan sama dengan ini. Ingat masih DC. Arah arusnya kita lihat berbasis merah ini. Arah arusnya seperti IS. Kan? Tapi ini tegangan. Ini kan bukan. Maunya ini kita kasih beban. Akan mengalir arus. Ya. Kan arus. Arah arusnya sesuai dengan arah arus yang sudah kita tentukan di sini. Nah, kenapa arah arusnya saya menentukan di sini? Karena N arah flux asal yang dari ini menuju ke sini lebih dahulu. Jadi N itu mengalir ke sini ya. Jadi arah merah ini lebih dulu menuju ke sini sebelum ada arus. Tapi ingat, flux sudah mengalir lebih dulu ke arah sini. Maka kita tidak tahu arah arus ini apakah arus ini apakah mengalir ke arah kanan atau mengalir ke arah kiri. Ke arah kiri atau mengalir ke arah kiri kita tidak tahu. Untuk mengetahui arah arus yang benar, maka kita memerlukan hukum tangan kanan Lenz. Nah, seperti ini. Ini belum ada ya. Hukum tangan kanan Lenz. Hukum tangan kanan Lenz ini kita buat sudah praktis seperti ini ya.
berbasis contoh lilitan yang sudah ada, arah arus yang sudah ada. Nah, kita lihat arah lilitannya sama dengan ini. Arah arusnya kalau dari sumber tegangan seperti ini, arah arusnya ke bawah. Ya, maka arus IS-nya ya persis seperti ini, mengarah ke bawah. Arus yang ke kanan ini akan mengalir sesuai dengan arah lilit, sesuai dengan lilitan ini, masuk ke R sehingga menimbulkan tegangan positif di atas. Ini plus ini. Oke. Jadi plusnya di atas karena berbasis arus yang mengalir di sini. Arus yang mengalir di sini ini akan menimbulkan tekanan plus di atas ini. Karena dia sebagai beban. Ya. Oke. Lambang seperti ini sering juga dijumpai pada pelajaran anak-anak SMK atau pelajaran ilmu listrik pada SMA mungkin, atau justru pada perguruan tinggi pada pelajaran tentang teknik transformator misalnya. Lambang seperti ini umumnya adalah gampang dibuat pengertiannya adalah luarannya berbanding terbalik dengan masukannya. Contoh kita lihat ini, luarannya berbanding terbalik dengan masukannya. Di mana ketika VA ke arah positif, maka VB sebagai luaran dari trafo atau tegangan sekundernya negatif. Begitu seterusnya, ketika VA negatif, maka luarannya tegangan sekundernya VB positif. Ini dilambangkan dengan gambar seperti ini. Namun, analisisnya adalah sebagai berikut. Jika ini dikasih tegangan positif, arus mengarah ke sini, kemudian akan menghasilkan flux keluar ke sebelah atas, membelok ke sini, kemudian ke sebelah kanan, atas kanan, ke bawah, akan melewati belitan sekunder warna biru. Karena bentuk belitan sekundernya demikian, basis hukum tangan kanan lens, maka arusnya keluar jika ada loop tertutup R ini ya. R ini sebagai beban sehingga pengantar biru ini menjadi loop tertutup, maka mengalirlah arus IS dari bawah menuju ke sini. Jadi yang menentukan arus IS ini adalah konstruksi lilitannya seperti ini dan juga arah flux N-nya yang ke bawah ini. Jadi arah flux N-nya lebih dahulu ada, baru arusnya yang mengalir. Maka karena arus mengalirnya ini dari bawah menuju R, maka plusnya tentunya sebelah bawah. Jadi berbanding terbalik polaritasnya dengan masukannya. VP plusnya di atas, sedangkan yang bawah plusnya di bawah. Itu pada saat kondisi positif dimasukkan. Kalau bolak-balik ya terus menerus, plus min bolak-balik, plus nol bolak-balik ya. Dilambangkan seperti ini. Sekarang setelah Anda mengetahui proses perbedaan fasa dari tegangan masukan terhadap tegangan luaran, dalam hal ini VP terhadap WS,
Maka Anda sekarang perlu tahu apakah ada indukansinya, yaitu yang sering kita kenal dengan lambang L atau huruf L. Bagaimana muncul L di sisi primer dan L di sisi sekunder? Apa saja yang mempengaruhi? Apakah ada mutual induktansi dalam trafo seperti ini atau induktansi sendiri saja yang ada? Kita langsung saja menuju rumus. Oke, ini rumusnya. Kita lihat yang atas, flux sama dengan N kali I per reluktansi. Flux sudah kita bahas sebelum ini. Kemudian N itu adalah lilitan pada lilitan yang dia aliri arus I ini. Ya kan? Nah, kemudian per reluktansi. Kemudian reluktansi itu sendiri seperti ini sama dengan L core per mu core. Jadi L itu adalah panjang keseluruhan, ya, panjang keseluruhan. Sedangkan mu core adalah konstanta yang ada di bahan core dipakai. Sekarang kita sampai pada L sama dengan jumlah lilitan kali flux per I. I ini adalah sama dengan I yang di atas ya. Jadi I yang melewati L ini. Apa yang kamu perhatikan di gambar transformator ini dengan dua belitan merah dan biru? Kamu ingin tahu L-nya di mana? Atau yang ini? Ini yang kita lihat kan ini dihubung dengan R ya. Jadi salah satu belitan adalah tertutup di sekundernya, sedangkan yang primer merah ini juga tertutup karena ada sumber. Yang sekunder tertutup karena ada beban. Sekarang kita lihat kasus berikutnya. Nah, ini sama dengan tadi. Yang primer tertutup dengan tegangan sumber, sedangkan yang sekunder terbuka. Artinya di sekunder tidak ada arus yang lewat di kabel biru, sedangkan di kabel merah lewat. Apa akibatnya kalau di kabel merah lewat? Akibatnya ada flux dari arus merah, yaitu ke sini. Flux ini juga mengalir ke sini. Nah, lihat, flux ini juga mengalir ke sini. Jadi saya ulangi, ada flux mengalir ke sini. Ya, ada flux mengalir ke sini. Dan juga ada flux mengalir ke sini. Flux ini diakibatkan oleh arus merah. Sedangkan arus di biru tidak ada. Sehingga yang terjadi hanya L. Indukansi yang terjadi hanya disebabkan oleh flux hijau. Sehingga yang muncul adalah L sendiri yang berasal dari arus merah. Sedangkan L mutualnya tidak ada. Sedangkan kabel biru ini tidak menghasilkan L karena tidak ada arus di kabel biru. Berbasis keterangan tadi, di mana gambar flux magnet yang tadi hanya terdiri dari sebagai berikut, hanya terdiri dari hijau dan coklat. Sebetulnya ada kesalahan sedikit yang gampang dibetulkan. Jadi saya betulkan sebagai yang ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa belitan warna merah dialiri arus IP dan menghasilkan flux ya. Saya ulang. Jadi belitan merah yang dialiri arus listrik menghasilkan flux ke arah atas, nantinya dialiri arus DC ya. Sesuai dengan hukum Lenz, maka fluxnya mengarah ke atas dan bergerak ke kiri dan juga ke kanan. Di mana tentunya fluxnya seolah-olah dibagi dua. Dan mengapa warnanya yang satu jingga, yang sebelah kiri jingga?
Itu karena bisa saja besarnya flux berbeda disebabkan oleh panjang diameter juga tidak sama persis, ya. Kemudian mungkin hambatannya juga tidak sama persis, sehingga saya buat fluxnya sebesar sesuai dengan warna jingga. Kemudian yang mengalir sebelah kanan berwarna coklat tentunya berbeda nilai fluxnya dengan yang tadi, tetapi saya yakin perbedaannya tidak begitu besar karena hanya berbeda sedikit dimensinya, dimensi core-nya. Mungkin pengaruh lilitan biru ini, walaupun tidak disambung ya. Kalau disambung tentunya beda nanti. Ini masih belum disambung. Maka sekarang saya ulangi lagi. Jadi yang sebelah kiri warna jingga, yang sebelah kanan warna coklat. Itu menunjukkan flux yang berbeda. Tentunya jika warna jingga dan coklat itu menjadi satu lagi menjadi warna hijau. Flux yang berwarna hijau inilah yang menyebabkan L di kabel di lilitan merah. Ya. Jadi L sendiri. Sedangkan induktansi mutualnya yaitu M itu tidak terjadi karena kabel birunya belum ditutup, jadi masih open, jadi tidak menghasilkan arus. Karena tidak ada arus di kabel biru, maka tidak muncul L karena lilitan biru. Jadi yang muncul hanya L-nya di merah. L biru tidak muncul L. Syarat muncul L seperti kita ketahui harus ada arus sesuai dengan rumus di bawah ini. L sama dengan N kali flux per I. Ini disebabkan oleh arus, seandainya ada ya, oleh arus yang mengalir di kabel biru ini. Maka ketika flux yang diakibatkan oleh arus biru keluar dan juga flux yang diakibatkan oleh arus di merah keluar, ketika terjadi interaksi maka muncullah mutual induktansi. Kita tinjau lagi sebuah transformator dengan beban 0, maka arus yang mengalir ke konstruksi transformator ini hanya dari arus primer. Di sekunder tidak ada arus karena terbuka, maka flux magnet yang terjadi hanya berasal dari arus yang melewati kabel merah, yaitu berwarna hijau ini ya. Kemudian mengalir ke kiri warna jingga, kemudian mengalir ke kanan warna coklat, bersatu kembali di sini. Nah, ini kita sebut flux yang hanya berasal dari kabel merah, dari arus yang melewati kabel merah, sehingga tidak ada mutual induktansi. Nah, sekarang bagaimana kalau di sisi sekunder ada loop tertutup? Maka tentunya di sisi sekunder akan mengalir arus juga, arus IS ini mengalir. Dan tentunya muncul induktansi dari kedua arus itu. Maksud saya muncul mutual induktansi karena kedua arus itu memunculkan flux masing-masing. Fluxnya bersatu menjadi induktansi. Karena induktansi itu berasal dari dua flux yang berbeda lilitannya, maka kita sebut mutual induktansi. Tentunya mutual induktansi masing-masing belitan primer dengan belitan sekunder berbeda, tidak sama persis. Kita lihat sekarang dari belitan warna merah akan muncul flux yang berwarna kuning itu mengarah ke kiri, muncul flux yang berwarna ungu yaitu arah ke kanan. Itu flux yang berasal dari arus kabel merah. Kemudian karena kabel biru atau belitan sekunder ini juga loop tertutup, maka akan mengalir arus. Maka arus belitan sekunder ini akan memunculkan flux magnet juga, yaitu yang berwarna putih. Kita lihat flux magnetnya mengalir berwarna putih menuju ke tengah. Kemudian juga ada sebagian yang kebablasan ke sini. Kemudian kembali lagi ke sini.
apakah mungkin flux ini kembali ke sini ya? Ke kiri? Kemungkinan itu kecil, karena kalau ke kiri tidak bisa kembali ke sini. Jadi yang dimunculkan itu kemungkinan yang putih ini muncul ke sini, berputar kembali ke sini. Kemudian yang di sini bisa saja menerobos flux juga dari lawan, sehingga memperkecil flux yang di sebelah sini ya, karena saling bertentangan kecil. Kemungkinan masih ada kembali ke sini ya. Tapi kalau flux belok sini, kemungkinan kembali itu sulit sekali ya, karena juga ketemu dengan temannya sendiri, tidak mau dia harus bertemu dengan ekornya yang di sini. Di dalam belitan merah L ini ya, muncul induktansi, tentunya sudah dipengaruhi oleh beberapa flux kuning dan flux putih dan juga flux ungu. Pencampuran ini kita sebut mutual induktansi. Demikian juga yang belitan warna biru, fluxnya sudah tercampur, yaitu yang warna ungu dan warna putih. Terjadilah induktansi yang kita sebut mutual induktansi di sisi sekunder. Belum tentu sama ya, dalam hal pertanyaan apakah terjadi induktansi sendiri pada saat terjadi trafo berproses atau pada saat proses transformasi berjalan, maka masing-masing belitan pada saat terjadi konversi energi ini tidak ada induktansi sendiri, karena flux yang ada sudah campuran. Kita lihat tidak ada beda fasa antara jadi sefasa. Tetapi bukan masalah sefasa atau beda fasa atau beda sedikit, tetapi yang lebih mengena tidak ada kondisi nol. Semua dialiri, semua waktu ada arus mengalir. Tidak ada waktu yang dimana arusnya nol. Semua ada arus, mulai dari sini ada arus, mulai di sini juga ada arus. Selanjutnya, bagaimana jika arah belitanya terbalik dari yang tadi? Karena fluxnya utamanya sudah ditentukan terlebih dahulu, yaitu dari belitan merah ke atas, kemudian dia mengalir ke bawah, dan kebetulan arah belitanya berbeda, tetapi tetap bagaimana arus itu mengalir ke arah mana agar tetap fluxnya ke arah bawah, yaitu karena belitanya sudah berbeda, maka arusnya mengalir dari bawah menuju ke bebannya, sehingga plus bebannya arah bawah. Jadi kalau ini bolak-balik, fasanya di bawah, ini nolnya, begitu ya. Makanya tinjauan untuk ini adalah DC, tinjauan DC sebetulnya. Terus kemudian setelah ketemu arah-arah fluxnya sesaat, ini arah flux sesaat ya, dengan tinjauan DC. Kemudian setelah paham arah-arah fluxnya, maka dengan cara sama bisa dikasih sumber AC. Kembali ke topik utama, yaitu bagaimana kalau arah belitanya berbeda. Tetap fluxnya, karena sudah referensinya sudah ada, yaitu untuk merah ke atas, untuk biru ke bawah, maka terjadi limpahan flux yang sama dengan tadi. Jadi tidak ada masalah dengan tegangan Vs yang berbeda fasa. Jadi ketika VA atau V primer itu positif, maka V sekunder itu negatif, demikian seterusnya. Tidak ada masalah pada flux mutual induktansinya, jadi tetap sama. Karena kalau ditinjau dari ini, dahulu mana flux atau arus, yaitu kalau di sisi sekunder lebih dahulu flux yang awal atau yang utama itu kan mengarah ke bawah, yaitu yang warna merah ini ya, merah ya, ke bawah, atau warna jingga ini ke bawah ya. Bagaimana dengan arah flux yang ke bawah ini? Arah harusnya yang tepat adalah dari bawah ini, IS nya dari bawah, karena disesuaikan dengan flux yang mengalir ke bawah.